Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai safety perception dan cognitive failure. Yang pertama adalah kita akan membahas dulu apa itu safety perception. Definisi dari persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan dari kesan sensor yang mereka gunakan untuk memberikan arti bagi lingkungan mereka. Biasanya persepsi itu dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan motivasi, serta faktor eksternal dari stimulus dan lingkungan. Safety perception itu merupakan persepsi individu terhadap stimulus, baik itu fisik maupun non-fisik yang berkaitan dengan K3, baik dari ilmu pengetahuan, lingkungan, maupun penerapannya. Sehingga seorang karyawan yang sudah memiliki safety perception yang baik, maka dia akan mengerti potensi bahaya dan resiko yang ada di lingkungan kerjanya, sehingga dia tidak akan bekerja yang dapat membuat pekerja lain juga mengalami hal yang buruk. Sampai di sini paham ya mengenai persepsi dan safety perception. Kemudian saya akan membahas safety perception menurut Bimo Walkito. Dia mengatakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah objek yang dipersepsi. Hal ini dikarenakan stimulus mengenai alat indera yang digunakan untuk mempersepsikan sebuah objek. Yang kedua, berasal dari alat indera, syaraf, dan susunan saraf. Artinya, alat indera atau reseptor adalah alat untuk menerima stimulus yang mana stimulus tersebut akan diteruskan ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sehingga kalau ada alat indera, saraf, dan susunan saraf seseorang yang tidak baik, maka stimulus yang dia teruskan ke otak pun tidak akan baik, sehingga persepsinya terhadap suatu objek juga akan tidak baik. Yang ketiga, faktornya adalah perhatian. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu kepada kumpulan objek. Jadi, persepsi itu akan juga dipengaruhi oleh perhatian. Pada saat itu pekerja dalam kondisi fokus atau tidak fokus. Ketika dia tidak fokus, maka dia akan mempersepsikan sesuatu yang berbahaya menjadi sesuatu yang tidak berbahaya. Begitu juga sebaliknya. Persepsi dalam penerapan K3 itu biasanya dia melibatkan aspek lain. Jadi tidak hanya berdasarkan alat inderanya saja, tetapi juga berdasarkan proses kognisi. Artinya, melibatkan sebuah kemampuan untuk memberi arti pada suatu rangsangan dengan menggunakan inderanya melalui proses melihat, meraba, merasa, dan mencium yang dapat terjadi secara terpisah-pisah atau serentak pada saat dia sedang menghadapi atau mengobservasi sebuah objek. Otak akan melakukan persepsi berdasarkan informasi yang diterima oleh panca indera tadi. Selanjutnya, persepsi itu juga dipengaruhi oleh proses belajar. Jadi, ketika kemampuan membuat informasi melalui proses perseptual menjadi punya arti dan makna bagi proses pemilihan tindakan. Artinya, persepsi itu juga didapatkan dari proses belajar, mulai dia dari kecil,
remaja sampai dia dewasa. Contoh yang paling simpel adalah ketika dia biasa dari kecil itu melihat lampu merah kuning itu orang tuanya mengendarai kendaraannya semakin kencang, maka dia akan memiliki persepsi bahwa lampu kuning itu justru saat dia harus mengebutkan kendaraannya, bukan untuk berhati-hati dan stop menuju ke lampu merah. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Biasanya melibatkan proses di mana seseorang dihadapkan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan dan perilaku berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian sekarang kita akan menghubungkan antara safety perception dan cognitive failure. Kita akan melihat dulu ya, apa itu cognitive failure. Kenapa cognitive failure itu penting untuk dipelajari? Yang pertama, cognitive failure dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang kedua, cognitive failure itu juga dapat mengungkapkan keadaan psikologis seseorang. Sebagai contoh, ada Broadbent, Cooper, Fitzgerald, dan Parkhurst di tahun 1982 menemukan bahwa individu yang membuat sejumlah besar kegagalan kognitif itu sangat rentan terhadap efek psikologis yang merugikan dari lingkungan yang memiliki stres yang tinggi. Artinya, mereka yang sering mengalami kegagalan kognitif itu biasanya akan lebih mudah cepat stres, seperti itu. Nah, yang ketiga, cognitive failure itu juga menjelaskan cara mengatur fungsi mental tingkat tinggi dari setiap individu. Nah, jadi ketika kita simpulkan nih, kegagalan kognitif itu sebenarnya didefinisikan sebagai kesalahan yang berbasis kognitif atau pembelajaran ya, yang terjadi dalam tugas sederhana yang dilakukan orang dan orang lain itu melakukannya tanpa kesalahan. Nah, ini menurut Ali Yahri tahun 2014. Kemudian, penyimpangan mental dalam persepsi, perhatian, ingatan, dan tindakan. Itu adalah efek dari kegagalan kognitif. Selanjutnya, cognitive failure umumnya ditemukan pada tingkat pekerja, seperti pada saat pekerja melupakan aturan atau prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan penting, atau mengabaikan permintaan komunikasi penting yang dibuat oleh rekan kerjanya. Kesalahan kecil seperti ini mengurangi kinerja dari si pekerja tadi, sehingga pekerjaannya yang seharusnya dapat berlanjut secara efektif, ya, justru dapat menyebabkan kecelakaan serius. Ini menurut Wallace dan Chen, ya, di tahun 2018. Sehingga kalau kita buatkan tahapannya, jadi tahapan dari kognitif itu terdiri dari pertama, ada persepsi. Yang kedua, persepsi tadi dia rasakan melalui alat indera. Kemudian persepsi tersebut diolah menjadi informasi. Kemudian muncullah sebuah respon. Nah, ini menurut Geller ya tahun 2000 dia sudah menjelaskan bahwa kemampuan seseorang dalam berpikir dan mengolah informasi itu dimulai dari stimulus yang dia dapatkan, lalu dia mengevaluasi stimulus tersebut dan merencanakan tindakan atau mengambil sebuah keputusan untuk akhirnya mengeksekusi sebuah respon. Nah, yang seperti saya kasih contoh tadi mengenai lampu merah, ya. Nah, kesalahan kognitif itu biasanya disesuaikan pada setiap kasus ya. Pertama,
kesalahan pada persepsi ini biasanya karena dia kurang memperhatikan sebuah rangsangan. Kedua, ketika dia mau mengartikan sebuah objek tersebut, dia kurang melakukan pembentukan persepsi. Jadi pembentukan persepsinya itu kurang tepat. Nah, kalau kesalahan pada tahap pengolahan informasi, ini biasanya karena dia salah dalam melakukan penilaian resiko. Dan terakhir, akhirnya, respon yang dia lakukan, dia juga salah dalam bertindak. Artinya dia melakukan unsafe action yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, cognitive failure itu dipengaruhi apa sih sebenarnya? Ada 3. Yang pertama adalah kondisi lingkungan di tempat kerja. Seperti lingkungan yang tidak mendukung ya. Ada kebisingan atau mungkin tekanan dari rekan kerja, tekanan dari atasan. Nah, selanjutnya karena pekerjaan. Pekerjaan ini biasanya berhubungan dengan aturan atau prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan penting. Mungkin dia juga mengabaikan permintaan komunikasi. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini akhirnya mengurangi kinerja efektif mereka dan menyebabkan kecelakaan. Dan terakhir, itu berasal dari individu pekerja itu sendiri. Yang pertama adalah perhatian. Yang kedua, kemampuan kognitif umumnya. Yang ketiga, kesadarannya terhadap sebuah resiko. Kemudian tingkat kecemasan. Dan terakhir adalah dari sisi intelektual. Jadi 3 hal ini yang mempengaruhi cognitive failure. Kemudian bagaimana aspek pembentukan individunya? Yang pertama, itu berhubungan dengan emosi. Artinya, peristiwa-peristiwa yang mengarah pada reaksi emosional itu biasanya tergantung bagaimana penilaian seseorang terhadap peristiwa tersebut. Nah, saya ambil contoh. Misal pada waktu, saya ambil contohnya tetap saja ya, pada waktu lampu merah tadi. Nah, lampu pada saat dia masih kuning, karena dia terbiasa dia harus tancap gas, maka ketika sekali waktu ada orang lain yang berada di depannya, pada waktu lampu mulai kuning, berhenti, maka orang yang tadi berada di belakangnya, yang biasanya nyerobot lampu kuning tadi akan merasakan emosi. Karena apa? Karena bagi dia, seharusnya lampu kuning itu justru mempercepat kecepatan sehingga dia bisa melewati tidak terkena lampu merah. Nah, seperti itu untuk aspek emosi. Terus yang kedua, pembentukan kognitif itu berdasarkan intelijensi. Nah, kenapa? Karena tingkat intelijensi seseorang itu berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal ini karena ada perbedaan dari faktor keturunan, kemudian faktor lingkungan ya, seperti gizi, pendidikan, kemudian lingkungan tempat dia sering berinteraksi, itu akan mempengaruhi tingkat intelijensi seseorang. Ketiga, aspek pembentukan pribadi, pembentukan individu itu berasal dari kepribadian, yaitu kombinasi karakteristik fisik dan mental yang relatif stabil yang memberikan identitas kepada individu. Jadi, perlu dipahami bahwa karakteristik fisik dan mental itu pada tiap individu biasanya stabil. Mungkin, ya, saya katakan mungkin di sini bahwa karakteristik mental itu bisa dipengaruhi, tetapi tidak bisa diubah secara keseluruhan. Sehingga karakteristik ini termasuk penampilan, pemikiran, tindakan, dan perasaan seseorang sebagai hasil dari pengaruh genetik dan lingkungan yang saling berinteraksi. Yang keempat,